Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmatullah dan prodi manajemen pendidikan Islam nomor 8. Baik, pada kesempatan yang hari ini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan pengenalan pelayanan administrasi sekolah. Jadi perlu kita pahami bersama bahwasanya administrasi sekolah yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara maksimal dan optimal. Jadi prinsip umum administrasi sekolah yaitu sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah, yang dimana administrasi sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Jadi setelah kita mengetahui definisi dari administrasi sekolah, maka tentunya ada yang dinamakan dengan fungsi administrasi siswaan. Jadi administrasi siswaan berfungsi sebagai mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Terus fungsi yang kedua yaitu merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya. Terus fungsi yang ketiga yaitu sebagai masukan dalam merencanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau biasa kita dengar RAPBS. Terus yang selanjutnya kegiatan dalam administrasi siswaan. Mungkin teman-teman timbul pertanyaan terkait dengan kegiatan apa saja yang ada dalam administrasi siswaan. Terus jawabannya itu tentunya yang pertama penerimaan siswa. Yang dimaksud dengan penerimaan siswa adalah suatu proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang baru masuk sekolah. Setelah mereka memenuhi persyaratan tersebut, persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu, terus kita adakan lagi pembinaan siswa, yang dimana pembinaan siswa di sini adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga pendidikan baik dalam maupun di luar jam belajar di kelas. Terus yang ketiga yaitu tamat belajar. Tamat belajar adalah untuk sekolah menengah. Pada dasarnya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk pendidikan lebih lanjut atau pencapaian suatu keterampilan yang dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan di masyarakat. Terus yang kedua administrasi prasarana dan sarana. Jadi ini yang perlu dalam pengenalan pelayanan administrasi sekolah, yaitu terkait dengan prasarana dan sarana sekolah tersebut, yang dimana prasarana dan sarana adalah semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan dalam administrasi prasarana dan sarana ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Yang dimaksud dengan perencanaan kebutuhan adalah penyusunan daftar kebutuhan prasarana dan sarana didasarkan atas pertimbangan bahwa yaitu karena berkembangnya kebutuhan sekolah. Terus untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan atau hilang. Terus yang terakhir untuk persediaan barang. Terus yang kedua yaitu pengadaan prasarana dan sarana pendidikan. Pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama pembelian buatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman dan pendaulangan, atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah rusak untuk didaur ulang kembali. Terus yang ketiga, penyimpanan prasarana dan sarana pendidikan. Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam ruang penyimpanan atau gudang. Terus yang keempat, inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang yang menjadi milik sekolah menengah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang. Terus yang kelima, pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja. Terus yang keenam, penghapusan prasarana dan sarana pendidikan. Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik negara atau daerah dari daftar inventaris karena barang itu dianggap sudah tidak mempunyai nilai lagi atau sudah tidak berfungsi sebagaimana diharapkan atau biaya pemeliharaannya itu sudah terlalu mahal. Terus yang ketujuh, pengawasan prasarana dan sarana. Jadi yang dimaksud dengan pengawasan prasarana dan sarana adalah merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk menghindari penyimpangan, penggelapan atau penyalahgunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Terus yang ketiga, administrasi keuangan. Nah ini yang perlu dalam manajemen sekolah, yaitu administrasi keuangan, yang dimana komponen keuangan sekolah merupakan ketatausahaan dalam tindakan keuangan meliputi pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Keuangan merupakan faktor penting untuk melakukan kegiatan. Hal ini sukar sekali bayangkan pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa uang. Namun dibalik itu mengadakan uang untuk melaksanakan kegiatan itu pun tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya pengadministrasian keuangan sangat perlu demi tercapainya efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Adapun tugas keuangan yaitu antara lain dengan tugas keuangan adalah manajemen keuangannya. Yang pertama, perencanaan RAPBS. Yang kedua, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, yang dimana ada bantuan operasional sekolah ataupun biasa kita kenal dengan dana BOS, bantuan operasional pendidikan atau BOP, komite sekolah, zakat, infak, dan sedekah. Terus yang keempat yang perlu ada dalam pengenalan pelayanan administrasi sekolah yaitu administrasi kurikulum. Ketersediaan kurikulum yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan. Terus ketersediaan jabaran kurikulum dari tiap-tiap mata pelajaran yang meliputi SK, standar kompetensi, KD, kompetensi dasar, dan indikator. Terus ketersediaan satuan acara pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran pada tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas. Terus deskripsi kajian pokok bahasan dari tiap mata pelajaran untuk tiap-tiap semester pembelajaran. Di samping mencatat pelaksanaan kurikulum nasional, administrasi kurikulum juga mencatat kurikulum lokal muatan lokal serta pengalokasian waktu pembelajaran kurikulum muatan lokal. Terus yang terakhir yaitu administrasi humas. Dalam administrasi humas, sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat maju unggulnya sumber daya manusia SDM pada suatu daerah dan hanya bergantung dengan upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung pada tingkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Dan sebaliknya, oleh karena itu masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dengan pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan rasa ikut memiliki sekolah di daerah sekitarnya. Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan pertanggungjawaban bersama masyarakat setempat. Mungkin seperti itu pemaparan saya terkait dengan pengenalan pelaksanaan pelayanan administrasi sekolah. Kiranya ada kata-kata yang salah dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.